Apa aja sih yang terjadi ketika kita telat bayar atau gagal bayar lebih dari 100 hari di aplikasi SPayLater ataupun S-Pinjam? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang gagal bayar atau mungkin baru mau galbay di Shopee PayLater atau S-Pinjam, mungkin teman-teman bisa simak video ini sampai akhir. Karena ya siapa tahu video ini bisa sedikit memberikan informasi kepada kalian, sedikit memberikan ketenangan buat kalian semua. Dan ya intinya saya pengen teman-teman semua itu bangkit dari keterpurukan masalah gagal bayar pinjaman online. Oke, sebagian orang akan berpikir bahwa orang yang galbay ya memang harus bayar. Orang yang tidak bisa, orang yang berhutang ya kewajibannya adalah membayar, bukan dengan cara mencari alasan dan lain sebagainya. Oke, cuman kembali lagi, setiap orang itu memiliki kondisi kehidupan masing-masing dan berbeda-beda. Ada yang lancar, ada yang perekonomiannya baik, ada yang benar-benar buat makan aja susah. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan kasus-kasus seperti ini. Ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang telat bayar di SPayLater ataupun S-Pinjam, teman-teman mungkin perlu ketahui ya bahwa mereka ini ada beberapa resiko-resiko yang mungkin bisa kalian dapatkan atau mungkin kalian terima ketika kalian tidak bisa membayar hutang di sana. Nah, salah satu resikonya yang paling ditakuti banyak orang adalah DC lapangan. Nah, sebelum masuk ke DC lapangan, kita harus tahu dulu ya, SPayLater S-Pinjam yang pertama adalah mereka itu legal. Mereka itu sudah punya izin dan mereka itu diawasi dari OJK juga. Ya, jadi sehingga segala pelanggaran-pelanggaran mereka pun itu terpantau oleh OJK dan diawasi. Nah, sekarang masalah bunga bagaimana dan lain sebagainya ini berhubungan dengan kelegalitasan mereka. Nah, bunga dan denda itu mereka tidak boleh melebihi 100% dari hutang pokok yang kita pinjam. Ya, kalau kalian menemukan itu melebihi dan terus bertambah dan gak berhenti-berhenti, nah itu adalah saatnya kalian untuk melaporkannya, untuk komplain dan lain sebagainya. Nah, oke. Jadi kita akan bahas resiko masalah denda. Masalah denda sebenarnya kalau teman-teman masih belum tahu kapan bisa bayar, bisa diabaikan dulu. Karena denda ini udah pasti nambah, nggak mungkin nggak bisa kalian stop kecuali kalian harus bayar, ya. Itu udah hukumnya seperti itu, nggak bisa kita ganggu gugat. Nah, terus kemudian masalah penagihan. Penagihannya bagaimana? Ketika teman-teman pertama kali telat bayar, maka teman-teman biasanya akan mendapatkan telepon, dihubungi, dan istilahnya kalau orang lain menyebutnya dalam tanda kutip dalam tanda kutip kayak semacam penagihan yang seakan-akan dirasakan seperti teror gitu ya. Padahal ya memang kayak gitu ya. Tapi ya mereka pihak penagihan bilangnya ya ini cuman mengingatkan kok. Cuman ya nelponin terus-terusan pakai dengan nomor yang banyak, pakai ganti-ganti nomor, orangnya yang nagih berganti-ganti juga yang dan lain sebagainya. Ya kita lupakan lah itu ya, itu hampir semua pinjol kayak gitu. Ya hampir semua penagihan kayak gitu sistemnya. Bahwa kita akan terus ditagih gencar, sangat-sangat gencar sekali. Nah nanti seiring bertambahnya waktu ketika di bulan kedua harusnya udah mulai merendah. Di bulan ketiga juga sudah mulai merendah ya. Tapi ada saat-saat di mana di bulan ketiga ini mayoritas resiko untuk didatengin DC lapangan pinjol yang datang ke rumah itu lebih besar. Tapi ya kembali lagi kita harus tahu bahwa SPayLater dan juga S-Pinjam itu DC-nya mereka masih belum ada di seluruh kota yang ada di Indonesia. Masih sebagian-sebagian aja. Dan yang paling banyak cuma di Jabodetabek aja. Selain itu di luar itu jarang banget orang-orang yang berkeluh atau melaporkan bahwa DC SPayLater atau S-Pinjam sudah datang mengunjungi mereka. Jadi berbahagialah teman-teman yang mungkin kebetulan di daerah luar kota Jabodetabek. Mungkin ini kalian bisa sedikit merasa tenang dan sedikit merasa aman. Tapi ya itu harus kalian kesampingkan. Ya, kenapa? Karena gini, kalau teman-teman posisi di sini tuh masih bingung dan belum tahu kapan bisa bayar utangnya, artinya teman-teman kan sekarang lagi berusaha untuk memperbaiki finansial kalian, memperbaiki keuangan kalian. Nah, artinya teman-teman harus memang berfokus untuk ya mengembangkan karir, mencari penghasilan tambahan, usaha sampingan dan lain sebagainya. Fokuskan di situ semua. Karena ya percuma kalau kalian terlalu memikirkan hutang, maka ujung-ujungnya ya akan sengsara sendiri. Tapi gimana Bang caranya untuk bisa tetap tenang, tapi DC-DC pinjol masih terus menerorin kita nih? Caranya sebenarnya cukup simpel dan sangat-sangat gampang teman-teman. Yaitu apa? Yaitu kalian cukup berpasrahkan diri, ikhlaskan apa yang terjadi,
dan kalian mengerti konsekuensinya seperti apa. Jadi ketika mereka menagih, kalian perlahan akan mulai terbiasa. Awalnya memang berat, awalnya memang gelisah, awalnya memang takut, tapi lama-lama akan terbiasa. Nah, untuk memperbaiki itu semua, untuk melindungi mental kita, dibutuhkan ya kekuatan mental dan batin kalian yang cukup kuat. Caranya adalah yang paling simpel, yang paling gampang yang saya ketahui saat ini adalah dengan berdoa. Berdoa akan membuat teman-teman memiliki sebuah arti bahwa optimisme kalian terhadap Tuhan yang bakal menolong kalian. Dan siapa tahu Allah memang akan benar-benar memberikan pertolongan kepada kita. Dan jangan lupa juga sebelumnya kita meminta maaf atas segala dosa-dosa kita yang mana mungkin secara nggak sengaja atau mungkin yang menyebabkan kita di posisi situasi saat ini. Ya. Jadi alangkah baiknya tetap perbanyak berdoa. Lakukan segala hal yang bisa sedikit ngehealing ya. Kalau zaman bahasa anak-anak sekarang itu ngehealing healing hati kalian dan lain sebagainya, yang mana pikiran kalian akan bisa berpikir jernih, rasa kegelisahan dan ketakutan perlahan menghilang dan bisa berfokus kepada pekerjaan. Itu yang paling utama. Ya, jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu pusing, dan kalau untuk udah 100 hari artinya kan itu udah 3 bulan lebih sedikit ya, dan saya rasa itu juga masih aman kok. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu panik, dan semoga rezeki teman-teman dilancarkan, teman-teman diberikan kesehatan, ya semoga semuanya lancar-lancar aja lah dan bisa teman-teman bangkit lagi dari keterpurukan ini. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.